Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi membahas materi IPA kelas 9. Kali ini materi kita adalah proses yang berlangsung pada alat reproduksi manusia. Yang pertama kita nanti membahas proses gametogenesis. Apa itu gametogenesis? Adalah proses pembentukan sel sperma dan sel telur. Kali ini kita akan mulai dari yang pertama. Jadi gametogenesis itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel sperma. Yang kedua oogenesis adalah proses pembentukan sel telur. Nah, bagaimana tahapan pembentukannya? Mari kita ikuti. Yang pertama spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma. Diawali dengan induk sperma, namanya spermatogonium. Ini bersifat diploid, kromosomnya 2N. Akan mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer atau kromosomnya 2N. Nah, pada tahapan selanjutnya, spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis pada tahap pertama. akan dihasilkan spermatosit sekunder. Ini kromosomnya bersifat haploid atau N. Nah, proses spermatogonium sampai spermatosit sekunder ini terjadi pada testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. Tolong diingat ya. Nah, pada tahapan selanjutnya, proses meiosis kedua, spermatosit sekunder akan membelah masing-masing menjadi dua bagian dan terbentuk spermatid. Jadi terbentuk spermatid. Ada 4 bagian sel spermatid ini. Nah, setelah mengalami diferensiasi, spermatid akan dihasilkan spermatozoa. Jadi proses diferensiasi itu adalah proses pematangan. Ini dihasilkan spermatozoa. Ada ekornya, zoa itu dari. Jadi ini adalah sel sperma. Proses spermatid sampai terbentuk spermatozoa ini terjadi pada saluran namanya epididymis. Nah, beginilah proses terbentuknya spermatogenesis. Berikutnya kita nanti akan mengulas yang kedua adalah proses pembentukan sel telur atau ovum terjadi pada wanita. Yang pertama induk sel telur namanya oogonium bersifat diploid, kromosomnya 2N, juga mengalami pembelahan secara mitosis, terbentuk oosit primer. Jadi kromosomnya masih bersifat diploid sama dengan induk. Ini salah satu ciri dari pembelahan mitosis. Nah, pada tahapan selanjutnya, oosit primer akan membelah secara meiosis tahap awal, akan terbentuk oosit sekunder dan badan polar. Ukuran badan polar lebih kecil daripada oosit sekunder, sehingga akan didominasi oleh oosit sekunder. Nah, oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis tahap kedua menjadi ootit dan badan polar. Nah, karena didominasi oleh oosit, maka oosit akan mengalami proses pematangannya, akan terbentuk ovum atau sel telur. Nah, bagaimana dengan badan polar? Akan mengalami deregenerasi, akan hilang. Nah, dari oosit primer, dari oosit sekunder sampai terbentuk ootit ini mengalami proses namanya ovulasi. Proses ovulasi yaitu proses peristiwa keluarnya sel telur atau pembebasan sel telur. Nah, sekarang di mana proses ini terjadi? Mulai dari oogonium sampai terbentuk oosit sekunder ini terjadi pada
ovarium. Nah, proses mulai dari ovulasi ini terjadi pada oviduk atau tubuh falopi. Nah, inilah proses terbentuknya sel telur. Jadi kalau kita urut mulai dari awal, dari oogonium menjadi oosit primer, kemudian menjadi oosit sekunder, terbentuk ootit dan ovum. Demikian ini proses oogenesis. Tahapan selanjutnya materi kita adalah proses yang ketiga, yaitu pada alat reproduksi adalah proses terjadinya menstruasi pada wanita. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah proses suatu keadaan keluarnya darah pada wanita, bisa berupa darah, cairan jaringan, lendir, atau sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Kapan ini terjadi? Jadi terjadinya apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibawahi oleh sel sperma, maka wanita akan mengalami peristiwa namanya menstruasi. Dalam bahasa singkat namanya peristiwa keluarnya darah atau datang bulan. Nah, bagaimana proses itu terjadi? Proses itu terjadi melalui 4 fase. Jadi ada 4 fase. Nah, kalau nanti kita gambar siklusnya, nanti misalnya ada tugas buatlah grafik siklus menstruasi, ya grafiknya yang atas ini. Nah, kalau yang bawah itu adalah proses siklus bagaimana terbentuknya atau ovumnya. Yang bawah itu adalah yang terjadi pada endometriumnya. Nah, kita mulai siklusnya yang pertama. Nah, ada 4 fase. Fase pertama adalah fase menstruasi itu sendiri. Pada fase menstruasi ini terjadi peluruan pada endometrium. Fase pertama ini hormon FSH, follicle stimulating hormone. Ini hormon follicle dalam ovarium, ini berkembang dalam ovarium gunanya untuk menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Jadi fungsi dari hormon FSH itu menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Kedua hormon ini nanti akan sangat berperan dalam menentukan fase terjadinya menstruasi. Kita lanjut pada fase kedua, namanya fase praovulasi. Nah, pada fase praovulasi ini dinding endometrium mulai menebal. Dinding endometrium mulai menebal. Hormon yang terbentuk tadi yaitu estrogen dan progesteron ini memacu dinding rahim untuk menebal. Namanya fase proliferasi. Apa tujuan penebalan dinding rahim atau dinding endometrium? Tujuannya adalah yang pertama itu mempersiapkan tempat melekatnya embrio. Jadi jika terjadi pembuahan, embrio nanti akan melekat di sana. Yang kedua itu memicu kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH lagi dan LH. Nah, ini pemicunya sehingga nanti hormonnya nanti akan meningkat ini. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap namanya fase ovulasi. Peristiwa keluarnya sel telur. Jadi dinding endometrium semakin menebal. Kalau tadi semakin menebal, kita menebal lagi mencapai puncaknya. Hormon LH terus diproduksi dan meningkat mendadak. Nah, peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Nah, proses keluarnya sel telur yang telah matang ini namanya ovulasi. Ini biasanya terjadi pada hari ke-14. Ini proses ovulasi. Nah, setelah ovulasi, kalau kita lihat grafiknya, LH meningkat pesat. Ini paling tinggi sendiri LH-nya. Nah, tahap yang terakhir adalah fase pasca ovulasi atau luteal. Pada pasca ovulasi ini
dinding endometrium semakin menebal. Ini ya digunakan untuk persiapan untuk menstruasi lagi. Jadi pada fase ini terjadi pembentukan korpus luteum yang akan menghasilkan hormon progesteron. Apa peranannya hormon ini? Jadi dalam penebalan dinding endometrium tadi digunakan untuk tempat embrio jika terjadi pembuahan. Jadi jika terjadi pembuahan, dinding endometrium akan dipertahankan semakin menebal. Dan kalau ada pembuahan, fase menstruasi tidak akan terjadi. Nah, tetapi jika ovum tidak dibuahi, maka akan terjadi peluruan dinding endometrium tadi, sehingga terjadi proses menstruasi. Jadi diingat fasenya ada 4. Yang pertama fase menstruasi, kemudian yang kedua praovulasi, yang ketiga ovulasi, dan yang keempat fase pasca ovulasi. Demikian penjelasan singkat untuk dapat dimengerti, dan diharapkan membaca bukunya supaya dapat memahami materi lebih mendalam. Demikian akhirnya istilah sholatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.